Dan secara kebetulan Muhammad Sanusi juga, Muhammad Sanusi adalah tokoh di Sarekat Rakyat di Bandung gitu. Jadi dari keorganisasian juga sepertinya Muhammad Sanusi dan Yohana tuh memiliki keterkaitan gitu. Karena istri Yohana bekerja sebagai seorang guru di sekolah yang diselenggarakan oleh Sarekat Rakyat. Dari situ sih kemungkinan ada hubungan antara Muhammad Sanusi dengan Yohana, dan dari organisasi itulah sepertinya Yohana memperoleh pengaruh dari Muhammad Sanusi gitu. Itu sih mungkin kalau boleh menduga gitu. Sehingga ada pengaruh ke karya yang ditulisnya. Buku Yohana itu kan ada banyak gitu ya selain dari Mugiri ini. Apa sih yang membuat karya Yohana ini banyak digemari oleh banyak orang? Ya. Yohana memang salah satu penulis yang cukup digemari oleh pembaca saat itu gitu. Terbukti dari bukunya yang dicetak lumayan banyak dalam kurun waktu hanya beberapa tahun tuh dia bisa sebutlah tahun 1928 itu salah satu tahun di mana Yohana sangat produktif. Selain Mugiri, dia juga menulis ada 2 cerita roman lainnya yang populer. Yang satunya ini Kalpatan Putra, Dosana Ibu Rama, dan Rahasia Nu Goreng Patut atau Karnadi Anemar Bangkong. Ini tahun 28. Dan memang cerita yang ditulis oleh Yohana itu sangat digemari oleh pembaca. Terbukti ya dari jumlah penerbitan bukunya juga lumayan banyak. Juga beberapa ceritanya kemudian diangkat jadi film. Yang diangkat jadi film tuh Cariyos Eulis Acih. Saya nggak ada bukunya karena memang bukunya yang ditemukan tuh hanya jilid 2-nya saja. Ini buku yang ditulis oleh Yohana, yang lainnya ini Cariyos Agan Permas. Mungkin yang digemari, padahal Yohana tuh bukan penulis balai pustaka gitu. Jadi sama juga dengan Muhammad Sanusi yang pernah dibahas di episode sebelumnya tuh. Ini tuh penulis di luar penulis balai pustaka. Karena sepak terjangnya di organisasi yang mengkritisi pemerintah kolonial dan punya catatan kriminal juga melawan pemerintah. Mungkin karena kisah-kisah yang ditulis sama Yohana tuh kemudian jadi repertoar sandiwara, karena Yohana juga pemimpin kelompok sandiwara disebutkan dalam biografinya. Ambil contohlah satu bukunya Rahasia Nu Goreng Patut. Ini tuh bahkan melintasi wilayah penutur bahasa Sunda gitu. Dikisahkan cerita ini tuh dipentaskan juga oleh kelompok sandiwara di Betawi. Dan karena kepopulerannya ceritanya ini yang kemudian perusahaan-perusahaan film memilihnya untuk diangkat jadi film. Gitu sih. Nah, selain Siti Rayati dan Mugiri, apa ada kisah pilu lainnya yang terjadi di perkebunan di Priangan? Ada. Sebenarnya selain
mungkin akan kita bahas di episode selanjutnya yang masih ada memiliki keterkaitan dengan kisah tentang perkebunan, terutama penderitaan soal buruh perkebunan di Priangan gitu, daerah Priangan, yang kemudian dituliskan dalam roman-roman bahasa Sunda seperti juga Siti Rayati. Itu tuh yang sangat lumayan populer juga itu, judulnya Sri Panggung dari Caraka. Nanti kita akan bahas di episode Maos selanjutnya. Yohana juga sebenarnya punya satu judul buku lainnya yang bercerita tentang perkebunan juga, yaitu Cariyos Agan Permas. Karena ini tuh bercerita tentang masih sama tentang penderitaan seorang perempuan juga. Di sini diceritakan si tokoh perempuannya tuh kemudian jadi nyai dari seorang administratur perkebunan, namanya Perkebunan Sukawana. Kita mengenal satu nama Perkebunan Sukawana di sekitar Bandung, yaitu di sekitar daerah Lembang, di daerah Cisarua. Tapi digambarkan di buku ini tuh Sukawananya bukan terletak di Bandung sebelah utara, tapi di Bandung sebelah selatan. Itu. Tapi ini salah satu masih ada keterkaitan tentang cerita perkebunan juga di buku yang ditulis oleh Yohana atau Ahmad Basah. Tapi kita masih akan bahas tentang roman Sunda dengan latar perkebunan di episode Maus selanjutnya, yaitu dengan cerita yang ditulis oleh Caraka dengan novelnya Sri Panggung. Jadi nantikan aja di episode Maus selanjutnya. Terima kasih Ma Alex untuk Maos Sunda episode 5 ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua nantikan Maos episode 6 ya, yaitu buku Sri Panggung dari Caraka. Ya. Sekian episode Maos kali ini. Sampai jumpa di episode Maos berikutnya. Ya. Can, orang Tenden di Handalum Siang, orang Tunda di Hanjuang Siang. Paragi nyokot tinggalkan. Salam.